Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Saila Kermatondang dengan NPM 2408260041 ingin mempresentasikan di blog Obseptri yang berjudul Mola Hitadidosa. Jadi, Mola Hitadidosa ini adalah kehamilan abnormal yang terjadi akibat proliferasi atau pertumbuhan berlebihan sel tromboplas yang disertai degenerasi hidrofik pada filikronia, sehingga fili membengkak dan berubah menjadi gelembung-gelembung berisi cairan yang menyerupai buah anggur. Kondisi ini menyebabkan perkembangan kehamilan menjadi tidak normal dan tidak dapat menghasilkan janin yang sehat. Etiologinya itu, penyebab utama Mola Hitadidosa adalah fertilasi yang abnormal, yaitu proses pembuahan yang mengalami kelainan kromosom. Jadi, mola kompleks itu terjadi ketika ovum kosong atau tidak memiliki materi genetik dan dari ibu, dibuahi oleh satu sperma dan kemudian menggandakan kromosomnya atau dibuahi oleh dua sperma. Akibatnya seluruh materi genetik berasal dari ayah sehingga tidak dapat terbentuk jaringan janin. Baru mola parsial itu terjadi akibat ovum normal dibuahi oleh dua sperma secara bersamaan sehingga jumlah kromosom menjadi berlebih atau terpelopit. Pada kondisi ini dapat terbentuk sebagai jaringan janin, tetapi perkembangan janin tidak normal dan tidak dapat bertahan hidup. Faktor risikonya itu, beberapa faktor meningkatkan kemungkinan terjadi Mola Hitadidosa meliputi yang pertama, usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun karena kualitas sel telur pada usia tersebut lebih beresiko mengalami kelainan saat pembuahan. Baru yang kedua itu riwayat Mola Hitadidosa karena wanita yang pernah mengalami Mola Hitadidosa memiliki resiko lebih tinggi mengalami kekambuhan. Baru definisi yang ketiga itu ada defisiensi vitamin A atau karoten yang diduga berhubungan dengan gangguan perkembangan trophoblas. Baru yang keempat itu riwayat abortus yang dapat menjadi faktor presodisi pada kehamilan berikut. Baru yang kelima, parasitas tinggi, yaitu wanita yang telah mengalami banyak kehamilan memiliki resiko sedikit lebih besar mengalami Mola Hitadidosa. Keempat, patofisiologinya. Jadi, Mola Hitadidosa itu berawal dari fertilasi abnormal. Kelainan ini menyebabkan sel trophoblas berkembang secara berlebihan. Selanjutnya, filikronionik mengalami edema atau pembengkakan akibat penumpukan cairan, sehingga berubah menjadi vesikel yang menyerupai kumpulan buah anggur. Proliferasi trophoblas yang berlebihan mengakibatkan kadar BHCG meningkat sangat tinggi. Tingginya hormon ini menyebabkan uterus membesar melebihi usia kehamilan dan dapat memicu pendarahan per vagina akibat jaringan abnormal yang tumbuh di dalam rahim. Yang kelima, manifestasi klinisnya itu gejala yang sering ditemukan pada penderita Mola Hitadidosa antara lain itu yang pertama, pendarahan per vagina pada trimester pertama merupakan keluhan yang paling sering muncul. Perdarahan ini dapat berupa berwarna merah terang hingga coklat kehitaman. Yang kedua, mual dan muntah berlebihan. Atau hiperplasia gravidium akibat kadar BHCG yang sangat tinggi. Yang ketiga, ukuran uterus lebih besar dibandingkan usia kehamilan karena pertumbuhan jaringan trophoblas yang berlebihan. Baru yang kelima, tidak ditemukan denyut jantung janin atau DJJ atau bagian tubuh janin terutama pada mola kompleks karena memang tidak dapat terbentuk janin. Yang keenam, pemeriksaan penunjang. Jadi, untuk menegakkan diagnosa dilakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, ultrasonograsi atau USG menunjukkan gambar khas berupa somotrom atau badai salju, yaitu kumpulan jaringan abnormal tanpa adanya janin pada mola kompleks. Baru yang kedua, ada pemeriksaan BHCG menunjukkan kadar hormon yang sangat tinggi melebihi kadar hormonal sesuai usia kehamilan. Pemeriksaan hemoglobin atau HB, golongan darah, dan koagulasi dilakukan untuk menilai adanya anemia akibat perdarahan serta mempersiapkan tindakan evakuasi bila diperlukan. Baru yang terakhir itu ada fototoraks dilakukan bila terdapat kecurigaan metatasis berupa
terutama pada penyakit trophoblastik, gastrointestinal, dan yang berkembang menjadi ganas. Tata laksananya, petata laksanaan mola hitoridosa ini bertujuan mengeluarkan seluruh jaringan mola dan mencegah komplikasi. Jadi yang pertama itu ada evakuasi jaringan dengan suction rucaton atau kuret hisap, merupakan terapi utama untuk mengeluarkan jaringan mola dari dalam uterus. Oksitosin diberikan setelah evaluasi bila diperlukan untuk membantu kontraksi uterus sehingga perdarahan berkurang. Transfusi darah diberikan apabila terjadi perdarahan hebat atau pasien mengalami anemia berat. Baru ada monitoring kadar BHCG hingga kembali normal dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada sisa jaringan trophoblas yang masih aktif. Terakhir, kontrasepsi selama masa pemantauan dianjurkan agar tidak terjadi kehamilan baru yang dapat mengganggu interpretasi hasil pemantauan BHCG. Yang terakhir itu ada komplikasi. Apabila tidak ditangani dengan baik, mola hitoridosa dapat menimbulkan beberapa komplikasi, yaitu yang pertama, perdarahan hebat keakibatan pelepasan jaringan mola dari dinding rahim. Yang kedua, anemia sebagai akibat kehilangan darah yang terus-menerus. Yang ketiga, ada preeksemia yang dapat muncul dari awal dari usia kehamilan normal pada kasus mola hitoridosa. Yang terakhir itu ada hipertiroidisme. Karena kadar BHCG yang sangat tinggi dapat merangsang reseptor hormon tiroid sehingga meningkatkan aktivitas kelenjar tiroid. Petata laksanaan yang tepat disertai pemantauan kadar BHCG secara berkala sangat penting untuk memastikan seluruh jaringan mola yang telah hilang dan mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.